Abdurrahman Faruk Amsari. Mana sobat kawoyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan orang yang satu ini, bukan keponakannya Kim Jong Un, bukan temannya Lee Min Ho, bukan kembarannya Choi Siwon. Tapi kita akan sama-sama seru-seruan tentang belajar bahasa Korea. Di mana? Kalau bukan di rubrik Isi Korea. Sebelumnya jangan lupa saya mengingatkan untuk 좋아요, 댓글, 구독, dan 공유하기 biar sama-sama kita lebih agar sama-sama channel ini berkembang dan kita semakin tahu dan semakin seru belajar bahasa Korea. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengenal tentang sejarah aksara Korea dan juga beberapa kata ganti dan kosakata dalam bahasa Korea, bagi teman-teman yang baru belajar bahasa, tentu ini akan sedikit menjadi polemik, agak susah ya kalau kita belajar bahasa Korea dengan huruf yang benar-benar baru, dengan alfabet yang sehari-hari kita pelajari. Kita harus belajar membacanya dan juga memahami artinya. Oleh karena itu, di episode kali ini saya tidak hanya mengajarkan tentang kaidah bacim, tapi juga akan mereview beberapa cara membaca Hangul. Di huruf Hangul atau aksara Korea ada 14 huruf konsonan dasar dan ada beberapa huruf vokal. Misalkan kita mengenal ada huruf konsonan giok. Huruf konsonan giok jika dipertemukan dengan vokal A dibaca ga. Dibaca ga. Terus juga ada huruf giok dengan konsonan ya, dibaca ya. Berikutnya ada huruf giok dengan konsonan o. Ini agak unik di bahasa Indonesia. O dengan o diwakili dengan huruf yang sama. Sedangkan dalam bahasa Korea, o dengan o diwakili dengan huruf vokal yang berbeda. Mungkin mirip dengan aksara Jawa, ada perbedaan o dan o, e dan e. Nah, inilah yang mungkin akan kita mudahkan dengan mengingatnya. O, kita ingat kodok, o. Sedangkan o, kita mengenalnya soto. Nah, misalkan giok ketemu o dibaca go. Giok dengan yo dibaca gyo. Giok dengan o dibaca gyo. Giok dengan yo dibaca gyo. Huruf giok dengan u dibaca gu. Huruf giok dengan yu dibaca gyu. Huruf giok dengan vokal berbentuk min yakni e dibaca ge. Huruf giok dengan vokal i dibaca gi. Jika kita urutkan huruf giok dengan beberapa vokal, maka kita baca ga, gya, go, gyo, go, gyo, gu, gyu, ge, gi. Jadi kita ingat bahwa ketika kita membaca ga, mulut kita terbuka lebar. Kita membaca go agak mengecil, dan semakin mengecil lagi ketika kita baca o. Bisa kita bedakan artikulasi di mulut kita ketika kita bercermin ga, go, gyo, ga, go, gyo, ga, gya, go, gyo, go, gyo, gu, gyu, ge, gi. Nah, kita akan beranjak pada vokal kita akan beranjak pada konsonan berikutnya, yakni nien. Nien dengan beberapa vokal akan berbunyi seperti na, nya, nya, na, nya, no, nyo, no, nyo, nu, nyu, ne, ni. Berikutnya ada konsonan diet. Konsonan diet jika dipadukan dengan beberapa vokal akan berbunyi da, dia, do, dio, do, dio, du, diu,
de, di. Kita ulangi sekali lagi. Da, dia, do, dio, du, maaf, da, dia, do, dio, do, dio, du, diu, de, di. Habis giok, nien, diet, ada konsonan real. Konsonan real mewakili huruf R dan bisa berubah menjadi L. Sehingga di huruf Hangul tidak dibedakan mana R, mana L sesuai dengan penempatannya. Mereka akan ada kondisi dibaca R, ada kondisi mereka dibaca L. Maka huruf real dipadu dengan beberapa vokal akan berbunyi ra, ria, ro, rio, ro, rio, ru, riu, re, ri. Nah, selanjutnya ada konsonan miem. Konsonan miem mewakili huruf M. Jika dipadukan dengan vokal akan berbunyi ma, mia, mo, mio, mo, mio, mu, mio, me, mi. Nah, sangat mudah kan? Oke. Kita lanjutkan pada konsonan berikutnya. Ada biep atau yang mewakili huruf B. Huruf biep ini terdengar tebal, biep. Maka ketika dipadukan dengan vokal yang lain akan berbunyi ba, bia, bo, bio, bo, bio, bu, biu, be, bi. Nah, kita lanjut pada konsonan selanjutnya, yakni ada konsonan siet, berbentuk seperti V kebalik. Huruf siet mewakili huruf konsonan S. Nah, jika dipadu dengan vokal akan berbunyi sa, sya, so, sio, so, sio, su, siu, se, si. Selanjutnya setelah konsonan siet ada konsonan ieng. Konsonan ieng tidak diartikan dan tidak berbunyi, namun dia akan membantu berdirinya vokal. Mungkin jika di huruf hijaiyah dia perannya seperti huruf alif. Dia membantu vokal agar dapat berdiri, namun dia sendiri tidak mewakili konsonan apapun. Dan di pacing, ketika dia diletakkan di bawah, di pembahasan bahasa Korea, dia akan dibaca ang. Makanya disebut ieng. Di depan dia membantu i, dia tidak disebut apa-apa. Di bawah dia menjadi ang, ieng. Nah, huruf ieng ini jika dipadukan dengan vokal akan berbunyi a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. Nah, mudah kan? Selanjutnya ada konsonan jiet. Konsonan jiet ini mewakili huruf J. Nah, karena di Hangul tidak memiliki huruf Z, beberapa nama yang memakai huruf Z, maka di pembahasan cara Koreanya dipakai huruf J ini. Huruf J jika dipadukan dengan vokal akan berbunyi ja, ja, jo, jio, jo, jio, ju, ju, je, ji. Selanjutnya, setelah ada huruf konsonan J, ada huruf konsonan Ciet. Huruf konsonan Ciet ini sangat kental mewakili huruf CH, Ciet. Huruf C dengan aksen H di dalamnya. Maka jika dipadukan dengan vokal akan berbunyi ca, cia, co, cio, jo, cio, cu, ciu, ce, ji. Nah, sangat terasa
apabila kita mengambil tisu, satu lembar tisu kita hadapkan di depan mulut kita, akan terasa ada hantaman angin. Ini termasuk huruf yang meletup. Huruf yang meletup dalam bahasa Korea antara lain ada jiet, kiet, piet, hiet. Nah, dan tiet. Nah, saya ulangi lagi, huruf letupan dalam bahasa Korea terdiri dari jiet, piet, kiet, tiet, dan hiet. Nah, jika kita umpamakan tangan kita diletakkan di depan mulut, atau misalkan tisu di depan mulut kita, akan terasa ada hembusan angin. Kalaupun ada hembusan butiran-butiran air, itu bonus ya. Nah, huruf jiet jika dipadukan dengan vokal akan berbunyi ca, cia, co, cio, jo, cio, ju, ciu, ce, ci. Nah, ada unsur hanya, ada unsur huruf H di dalam. Nah, selanjutnya ada huruf kiet. Ini juga huruf letupan. Maka jika dipadukan dengan huruf vokal akan berbunyi ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ke, ki. Selanjutnya huruf letupan yang kita sebut tiet, berbentuk seperti huruf E kapital kebalik. Ya, seperti huruf E kapital. Huruf ini mewakili konsonan T, H. T dengan unsur H di dalamnya. Jika dipadukan dengan vokal akan kita baca ta, tia, to, tio, to, tio, tu, tiu, te, ti. Nah, selanjutnya huruf letupan piep. Huruf letupan piep ini bisa mewakili P, dan karena tidak ada huruf F dalam Hangul, huruf F ini diwakili dengan huruf piep. Seperti misalkan menulis nama Faruk, maka pakai piep, Faruk, Faruk. Nah, piep jika dipadukan dengan vokal maka dibaca pa, pya, po, pyo, po, pyo, pu, pyu, pe, pi. Nah, sangat mudah dipahami kan kawan-kawan? Selanjutnya ada huruf letupan hiet. Huruf letupan hiet mewakili huruf H. Namun ketika dia posisinya ada di pacim atau di bawah, dia akan dibaca seperti T. Nah, kurang lebih bentuk sederhananya jika dia bertemu dengan vokal, hiet dengan A akan dibaca H, hiet dengan I dibaca Hi. Kurang lebih jika kita urutkan sesuai dengan vokal dalam Hangul, H, Hya, Ho, Hyo, Ho, Hyo, Hu, Hyu, He, Hi. Nah, bagi teman-teman sampai di sini masih bisa dipahami kan? Oke, sesuai janji saya di awal, di episode kali ini kita juga akan belajar tentang kaidah pacim. Kaidah pacim ini sangat menentukan juga cara kita mengartikulasikan pembahasan bahasa Korea. Mungkin ada yang secara tulisan ternyata dibacanya agak berbeda karena ada kaidah pacim. Misalkan huruf tertentu ketika ada di bawah dan bertemu dengan huruf tertentu lainnya akan dibaca berbeda. Ini kurang lebih kalau kita membaca huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, ini mungkin dengan seperti rumusan tajwid ya. Namun saya tidak bermaksud untuk menyetarakan Al-Quran dengan Hangul, tidak. Tentu Al-Quran adalah kitab suci lebih mulia. Namun kita mengumpamakan di huruf Korea juga ada kaidah yang cara membacanya agak berbeda dan perlu kita pelajari. Nah, kurang lebih ada sekitar 10 kaidah pacim yang saya pelajari, yang saya survei, dan di poin ke-10 pun juga dibagi ada sekitar 4 macam.
Nah, siapkan catatan kalian, siapkan fokus kalian, dan simak. Berikut adalah kaidah pacim yang pertama. Kaidah pacim yang pertama ini terbentuk ketika huruf pacim bertemu dengan huruf vokal atau ien. Maka dibaca mengikuti dengan kosakata berikutnya. Misalkan terdapat dalam kata nun ni. Nun artinya mata, i adalah partikel subjek. Nuni. Nuni artinya mata. Berikutnya juga ada babben. Bab artinya nasi, an adalah partikel topik. Babben artinya nasi. Dan mokoyo. Mok dari kata mokta artinya makan. Oyo adalah partikel untuk predikat dalam bahasa informal yang sopan. Mokoyo artinya makan. Mokoyo memiliki pacim kiok. Namun karena oyo di belakangnya adalah huruf ien, maka seperti kita membaca miem dengan o, kiok dengan o, moko. Padahal gioknya ada di bawah, tapi seperti gioknya ada di samping. Inilah kaidah pacim yang pertama. Ketika huruf pacim, konsonan huruf pacim bertemu dengan huruf ien atau ketemu vokal, maka dia mengikuti vokal selanjutnya. Moko, mokoyo, babben. Biep di bawahnya mengikuti an, babben. Dan juga nuni. Nun nien yang di bawah sebagai pacim mengikuti i yang di belakang. Jadi seolah-olah seperti nien dengan u dan nien dengan i. Nuni. Meskipun tulisannya nun i. Oke, bisa dipahami kawan-kawan? Itu kaidah pacim yang pertama. Ketika konsonan bertemu dengan nien atau ketemu dengan vokal. Nah, yang kedua adalah kaidah pacim ketika huruf konsonan rangkap bertemu dengan vokal. Konsonan rangkap emang contohnya seperti apa? Dalam kata ikda. Ikda yang artinya membaca, memiliki double pacim. Pacim real dengan pacim kiok. Nah, ketika dibuat bentuk informal yang sopan, ilkoyo, maka seolah-olah kioknya mengikuti o yang di suku kata selanjutnya. Ilkoyo artinya membaca. Selanjutnya ada yabda. Yabda adalah kata sifat yang artinya tipis atau kurus. Yalbayo. Yalbayo seolah-olah dietnya mengikuti suku kata atau vokal a selanjutnya. Yalbayo. Meskipun tulisannya iyang, ya, dengan real dan biep sebagai pacim, seolah-olah biepnya yang ikut kosakata berikutnya. Yalbayo artinya tipis atau kurus. Selanjutnya juga ada opso. Opso artinya tidak ada atau tidak punya. Opso memiliki dua pacim, yakni biep dengan siet. Seolah-olah sietnya yang mengikuti kosakata selanjutnya, opso. Nah, itu poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, kaidah pacim yang ketiga adalah ketika huruf hiet ada di antara huruf yang lain. Misal hiet sebagai pacim, terus selanjutnya ada huruf konsonan yang lain. Atau setelah suatu pacim ada hiet, maka hietnya dianggap seperti iyang atau alias hietnya dianggap tidak ada. Baik itu hietnya di bawah ketemu konsonan lain, hietnya hilang. Atau ada konsonan lain sebagai pacim, ketemu hiet, maka hietnya seolah-olah tidak dibaca. Contohnya ada dalam kata choa. Choa artinya bagus atau suka. Nah, choayo, jangan lupa di like ya. Choayo, choa artinya bagus atau suka. Meskipun dia punya pacim hiet di bawah, namun seolah-olah pacim hietnya ini tidak dibaca. Seperti
jiet, o, iyeng, a. Coa. Padahal ada hiet di bawahnya. Coa. Ada namun tidak dianggap sakit itu ya. Tapi tidak perlu baper, ini adalah huruf Hangul. Nah, terus ada enheng, artinya bank. Mungkin bagi teman-teman yang awal belajar bahasa Korea akan bacanya enheng, namun ternyata bacanya eneng. Eneng. Hietnya tidak terbaca. Bukan eneng yang artinya mbak-mbak. Ini eneng kalau di bahasa Korea artinya bank, bukan bank toyib, namun bank adalah lembaga keuangan. Nah, terus juga ada kyoron. Kyoron artinya menikah. Nah, siapa di antara milenials yang rencana tahun depan akan menikah? Nah, bahasa Koreanya menikah adalah kyoron. Kyoron memiliki pacim real, giok, yo, real. Namun karena ketemu hietnya seolah-olah tidak dibaca. Jadi seolah-olah realnya yang naik ke atas. Oh, kyoron. Padahal ada hiet, kyoron. Kyoron artinya menikah. Itu kaidah pacim yang nomor 3. Kita beranjak ke kaidah pacim yang keempat. Kaidah pacim yang keempat, saya sering menyebutnya dengan istilah kata pacar. Kata pacar. Kenapa kok saya sebut kata pacar? Karena ini awalnya adalah huruf giok, diet, biep maupun jiet. Jika dia ketemu huruf hiet, maka dia akan menjadi lebih meletup. Giok menjadi kiok, diet menjadi diet, biep menjadi biep, jiet menjadi jiet. Padahal yang awalnya tadi hurufnya adalah gada baja. Gada atau pentungan baja si. Gada baja menjadi kata pacar. Nah, maka dari itu saya plesetkan kaidah keempat ini kata pacar. Gara-gara ketemu hiet, dia menjadi lebih meletup. Nah, misalkan dalam contoh kata noko. Noko dari kata dasar noda, artinya menaruh atau meletakkan. Bertemu dengan go, partikel. Noko artinya menaruh atau meletakkan. Ini mirip seperti kita membaca ko yang artinya hidung. Noko, meletup. Noko. Nah, selanjutnya juga ada manta. Manta artinya banyak. Padahal dia memiliki pacim rangkap, ada nian dengan hiet. Namun karena ada hiet ketemu diet, maka dietnya menjadi diet, menjadi lebih meletup. Manta. Nah, ini artinya banyak. Selanjutnya juga ada japida. Japida dengan pacim biep bertemu dengan hiet, maka biepnya menjadi piep, lebih meletup. Biep menjadi piep. Japida artinya tertangkap. Nah, selanjutnya kaidah pacim yang nomor 5. Kaidah pacim yang nomor 5 ini antara huruf nian, jika ketemu real maka dibaca real. Begitupun sebaliknya, real, pacim real ketemu nian akan dibaca real. Nah, ini mirip kalau misalkan dalam proses pembacaan Al-Quran kita sebut idgham bila guna. Nun bertemu lam dibaca lam. Oke lah, seperti itulah. Nian bertemu real dibaca real. Pacim real bertemu nian dibaca real. Jadi niannya yang hilang. Contohnya ada dalam kata solal. Solal artinya tahun baru Korea. Solal berasal dari perpaduan kata sol dan nal. Nal artinya hari. Namun karena sebelum ada nian ini di bawah ada pacim real, maka niannya menjadi hilang, dibaca solal, tahun baru Korea. Di antara teman-teman yang ingin traveling ke Korea, ketika menyesuaikan jadwal dengan solal, ikuti beberapa festival yang seru dan cemilan yang unik-unik. Pasti akan memorable di sana. Terus juga ada keloja. Keloja dari kata ken, ro, ja, yang artinya adalah tenaga kerja. Namun karena di
suku kata yang pertama ken, ada nien bertemu dengan ro, real, maka niennya menjadi hilang yang di bawah, keloja, artinya tenaga kerja. Selanjutnya juga ada yolak, yolak dari perpaduan suku kata yon dan rak. Karena nien bertemu real, maka niennya menjadi hilang, tidak terbaca. Yolak artinya menghubungi. When you call me on my cell phone. Salah ya liriknya. Tadi biarlah. Selanjutnya di kaidah pacim yang keenam ini ada naramanga. Saya sebut dengan istilah naramanga karena terdiri dari nien, real, miem maupun iyang. Keempat huruf ini ketika dia menjadi pacim bertemu dengan huruf apapun, kita sebut si variabelnya ini X lah ya. Si X ini akan menjadi bentuk rangkapnya. Nah, gara-gara ketemu si pacim naramanga, nien atau real atau miem atau iyang, maka konsonan selanjutnya akan terbaca rangkap atau mungkin agak meletup gitu ya. Contohnya dalam kata onta. Kita mungkin akan ingatnya seperti hewan onta, namun ternyata di bahasa Korea onta artinya datang dari kata dasar oda, terus ketambahan nien dengan onta. Jadi yang tadinya diet akan dibaca lebih meletup, sang diet, onta, datang. Terus nun saram, nun saram, nun artinya salju, saram orang, nun saram manusia salju. Niannya ketemu dengan siat, maka siatnya dibaca sang siat, lebih tebal, terangkap. Nun saram, nun saram. Nah, terus juga ada gangka, 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 kan rumahnya ada di Gangka sana. Gangka, gang artinya sungai, gangka artinya tepi sungai. Nah, terbaca kan yang di suku kata yang kedua, padahal gioknya cuma satu, tapi kok terbaca seperti tebal, seperti sang giok, karena ketemu nyeng tadi. Naramanga ada vokal nien atau real atau miem atau ngien, maka konsonan berikutnya akan dibaca rangkap. Nah, itu kaidah pacim yang keenam. Kita akan beranjak ke kaidah pacim yang nomor 7. Kaidah pacim yang nomor 7 ini ada 5 orang kerudukan sekitar 5 member, yakni giok, diet, biep, siet maupun jiet. 5 huruf ini jika bertemu dengan salah satunya, misalkan giok ketemu dengan giok misalkan, atau giok ketemu dengan diet, atau giok ketemu biep, nah salah satu dari 5 ini ketemu dengan salah satu dari 5 ini, maka akan menjadi bentuk rangkapnya. Entah itu gioknya menjadi sang giok, dietnya menjadi sang diet, biepnya menjadi sang biep, sietnya menjadi sang siet, atau jietnya menjadi sang jiet. Nah, gara-gara 5 ini ketemu salah satu dari 5 ini, maka mereka menjadi bentuk rangkapnya. Contohnya adalah dalam kata siktang, siktang. Padahal tulisannya diet, tapi kenapa dibaca kayak seperti sang diet? Ka, sang siktang, artinya restoran atau rumah makan, warteg lah. Warteg di sana, entah warteg yang depot kecil maupun restoran yang besar, mereka juga menyebutnya siktang, artinya rumah makan. Diet dibaca sang diet. Selanjutnya juga ada tokparo, tokparo, artinya lurus, ke arah yang lurus, tokparo. Biepnya dibaca seperti sang biep, karena ketemu dengan pacim giok. Nah, berikutnya juga ada hagyo, dibaca seperti sang giok, hagyo, bukan hagyo. Meskipun di romanisasinya ditulis hagyo, tapi bacanya hagyo. Itulah pentingnya kita belajar pacim dan dialek mereka. Nah, hagyo. Nah, itu tadi kaidah pacim yang ketujuh. Apabila 5 member ini ketemu dengan salah satu dari 5 member, giok, diet,
biep, siet, jiet akan menjadi bentuk rangkap mereka. Nah, masih seru kan? Kita akan beranjak pada yang ke-8. Kaidah pacim yang ke-8 ini sangat simple. It's very simple. Nah, biep, pacim biep jika bertemu dengan hiet, dia akan menjadi biep. Nah, yang B tadi akan menjadi P. Biep ketemu hiet menjadi biep. Nah, mudah diingat kan? Itu kaidah pacim yang nomor 8. Ada contohnya dalam kata dedap he. Jadi dibacanya seperti dedap p. Hanya tidak terbaca. Namun biep yang di bawah tadi akan menjadi piep. Nah, ingat kan? Sehingga diromanisasi. Biep yang biasanya ditulis B, piep ditulis P. B dengan unsur H akan menjadi piep. Nah, dedap P artinya menjawab. Terus juga ada capida dari kata cap ada. Nah, artinya tertangkap. Karena ada pacim biep bertemu dengan hiet, maka biepnya menjadi piep. Capida tertangkap. Terus itu tadi dedap he artinya menjawab. Ada juga yang mirip dengan dedap he, yakni dap-dape. Dedap p menjawab, dedap e tidak sabar. Dedap e menjawab, dap e, dedap p tidak sabar. Nah, ini contohnya tidak sabar, buru-buru ini akhirnya keliru. Dedap p menjawab, dap e, dedap p tidak sabar. Oke. Karena ada pacim biep, dap he. Dap yang di suku kata yang kedua ini bertemu dengan H menjadi piep. Dape. Nah, tidak sabar. Jadi buat milenials jangan tidak sabaran seperti saya. Nah, jadilah orang yang sabaran biar gak keliru sebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kaidah pacim yang nomor 9. Yang bahasa kerennya ini palatization, yakni lidah berada di langit-langit mulut. Nah, ini akan terjadi ketika diet ketemu vokal I, dibaca menjadi jiet. D menjadi J gara-gara ketemu I. Nah, terus juga ada tiet ketemu dengan vokal I, maka pacim tiet tadi akan menjadi jiet, CH. TH menjadi CH. Contohnya ada dalam kata kaci, artinya bersama. Nah, ini yang tadinya pacimnya tiet menjadi seolah-olah CH, kaci. Selanjutnya juga ada contoh midaci. Dia memiliki pacim diet, midaci. Namun dibaca midaci karena diet ketemu dengan vokal I, midaci. Jadi seolah-olah dibacanya seperti itu. Terus juga ada bioci. Nah, ini artinya sinar matahari. Karena ada pacim tiet, maka dia akan dibaca seperti jiet. TH dibaca CH. Bioci, sinar matahari. Terus juga ada matji, anak pertama. Miem, A, diet. Dengan selanjutnya iyang I. Karena ketemu iyang I, maka pacim tiet ini akan menjadi pacim diet ini akan menjadi jiet. Maji artinya anak pertama. Nah, itu adalah kaidah pacim yang nomor 9. Selanjutnya ada kaidah pacim nomor 10 atau yang disebut nasalization atau persengauan. Bindeng, persengauan. Nah, ini di Hangul ada 5 macam yang baru saya pelajari.
kurang lebih, kalau mungkin ada lagi silakan ditulis di kolom komentar. Nah, 5 nasalization atau persengawaan itu tadi antara lain yang A, yang pertama ini 10A ini ada biup dengan piep. Huruf biep maupun piep jika bertemu dengan antara dua huruf ini, entah itu nian ataupun miem, maka biep atau piep tadi dibaca miem. Mudah dipahami kan kawan-kawan? Misalkan biep bertemu dengan nian akan dibaca miem, biep bertemu dengan miem akan dibaca miem. Idgham kalau dibentuk huruf hijaiyahnya. Piep yang PH tadi, piep bertemu dengan nian akan dibaca miem, n. Ya, begitupun dengan piep bertemu dengan miem, PH bertemu dengan m akan dibaca m. Nah, contohnya ada dalam kata simawon. Ya, dari kata sip artinya 10, man puluhan ribu, won mata uang Korea. Simawon harusnya dibacanya seperti itu, tapi karena ini ada kaidah persengawaan, orang Korea membacanya simao, artinya 100.000 won. Salah satu pecahan Korea yang pecahan mata uang Korea yang paling besar, simawon. Nah, terus juga ada kamsahamnida. Kenapa kok ham bacanya? Padahal itu hiet a biep, kok bukan kamsahamnida? Ada biep bertemu nian, biep bertemu nian dibaca miem, masuk nasalization, persengawaan. Kamsahamnida artinya terima kasih. Biep bertemu nian dibaca miem. Nah, mirip seperti idgham biguna. Ya, bertemu menjadi dibacanya m. Terus yang kaidah nasalization atau persengawaan yang B, yang kedua, antara lain jika diet, tiet, siet, sangsiet, jiet, ciet maupun hiet bertemu nian ataupun miem. Lagi-lagi ini dua orang ini, kalau nggak nian miem, dia akan menjadi nian. Pacim tadi, beberapa orang tadi akan menjadi nian. Contohnya apa? Canende dari kata cadda artinya mencari. Canende, nende adalah seperti jeda menuju topik yang baru. Canende artinya mencari. Terus juga ada inan dari kata idda atau isoyo yang artinya ada, dan nen partikel topik atau subjek. Inan artinya ada. Terus juga ada natmal. Natmal si tiet tadi karena ketemu miem akan menjadi nian, jadi dibacanya nanmal, artinya kosakata ataupun kata. Nah, kaidah nasalization 10C atau kaidah persengawaan yang ketiga ini apabila kiok, kiok, nian, miem bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini tadi. Tidak hanya bertemu nian maupun miem, tapi kalau ketemu kiok atau kiok, mereka juga akan berubah. Berubahnya menjadi apa? Apakah menjadi Superman ataukah menjadi Sailor Moon? Dia berubahnya menjadi iyeng, sengau, iyeng, ang. G ketemu G jadi ang. Ke ketemu ke menjadi ang. Nan ketemu nan jadi ang. Am ketemu am menjadi ang. Nah, ang ini contohnya dalam kata kanggi yang artinya demam atau flu, pilek. Harusnya kan tulisannya kamgi, tapi dibacanya kanggi. Nih, karena miem bertemu giek. Miem bertemu giek termasuk bentuk persengawaan berubah menjadi ing, ang. Berikutnya juga ada jangga. Kita mungkin istilah jangga akan ingat salah satu perusahaan kuliner produk pangan besar yang ada di drama Itaewon Class mungkin ya. Tapi yang kali ini kita maksud adalah jangga yang artinya mengunci. Kan tulisannya sendiri sebenarnya jiet, vokal A, pacimiem, giok, A. Harusnya dibacanya jamga. Namun karena miem bertemu giok, dia akan menjadi ang, jadi jangga. Nah, selanjutnya juga ada
gukmul. Nah, guk bisa diartikan negara, namun kali ini diartikan sayur atau sup. Nah, harusnya tulisannya gukmul, Kak. Kenapa kok dibacanya gungmul? Karena giok bertemu miem. Giok bertemu miem dibaca eng, ataupun miem bertemu giok dibaca eng. Itu tadi ya. Gungmul artinya kuah sayur, nah, atau kuah sup. Nah, diingat lagi di kaidah nasalization yang ketiga atau 10C di pacim ini. Nah, antara lain huruf giok, kiok, mien, miem bertemu dengan salah satu dari 4 tadi, dia akan menjadi eng. Nah, yang berikutnya 10D ada kaidah nasalization atau persengawan dalam pacim yang keempat. Apabila giok bertemu dengan vokal kombinasi vokal yang seperti ya, yo, yu, ye, gioknya akan menjadi eng. Pacim giok ini akan menjadi eng. Contohnya ada dalam kata degongyok. Degongyok artinya stasiun degok. Harusnya kan tulisannya degok yok, tapi kok dibacanya degongyok. Nah, ini menjadi sengau. Giok menjadi eng karena ketemu vokal yang ada y-nya. Ya, yo, yu, ye, itu tadi. Terus juga ada contoh Baekyeol G. Harusnya dibacanya Baekyeol G, namun dibacanya Baekyeol G. Baeknya 100-nya menjadi Baek, Baekyeol G. Artinya 110 buah. Baek 100, Yol 10, G satuan buah. Berapa buah yang dibeli, Bu? 110 buah. Baekyeol G. Nah, yang terakhir kaidah nasalization yang kelima atau 10E di kaidah pacim, yakni biep maupun piep. Si B atau si P ini tadi kalau ketemu si vokal dengan Y tadi, ya, yo, yu, ye, maka biep atau piep ini tadi akan menjadi M. Biep atau piepnya di pacim akan menjadi M di persengawan. Contohnya adalah dalam kata sipyuk. Nah, harusnya dibaca sipyuk kan, tapi orang Korea akan bacanya simyuk. Nah, biepnya menjadi M. Mungkin kita jadi ingat bentuk yang gamsamnida tadi, biep ketemu nien. Tapi kalau ini biep atau piepnya ketemu dengan vokal yang ada y-nya, ya, yo, yu, ye, akan menjadi miem. Sip yuk menjadi simyuk. Simyuk artinya 60. Kalau ada contoh dari kaidah pacim yang lain, silakan nih millennials tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang suka belajar bahasa, atau yang gandrung drama Korea atau musik Korea, atau yang pengen traveling ke Korea, atau pengen kuliah ke Korea, atau bahkan pengen kerja di Korea. Silakan di share link video ini, karena share linknya juga gratis. Kalian dapat ilmu gratis, teman kalian dapat informasi juga gratis. Jangan lupa untuk like, 좋아요. Nah, jangan lupa untuk subscribe, untuk komentar, tackle, dan share. 공유하기. Saya Faruk Amsari, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak tentang kaidah belajar pacim sampai di detik terakhir ini. Saya Faruk Amsari, terima kasih. Gamsamnida.